Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya nggak akan kasih tutorial, cuman saya mau kasih saran atau motivasi untuk kalian semua ya yang mau bergerak di bidang sol sepatu atau reparasi sepatu atau cuci sepatu apalah itu. Ya, kita sebagai anak muda atau generasi muda itu jangan malu ya. Jangan malu kalau kita eh, usaha sol sepatu atau usaha reparasi sepatu, apalah usaha yang bukan di bidang apa ya, bukan perkantoran atau bukan di kita usaha bukan di tempat-tempat yang kayak kantor, kayak pokoknya kayak gitulah. Oke. Dan di sini saya akan kasih kunci sukses ya, kunci sukses untuk usaha sol sepatu ya, kunci sukses agar kita banyak pelanggan, agar pelanggan kita setia, agar kita makin besar usahanya ya. Yang pertama itu ya, kalau kita mau buka usaha sol sepatu, yang jelas kita harus punya seorang guru ya. Guru itu penting, jadi kita mengerjakan ini sol sepatu ini jadi nggak asal-asalan, soalnya ada guru yang melatih cara-cara, melatih cara menyikapi masalah-masalah tentang sol sepatu ya. Oke, dan saya juga punya guru. Guru saya itu udah 25 tahun atau ya sekitar 25 sampai 30 tahun itu bergelut di sol sepatu. Jadi beliau sudah senior banget. Beliau juga udah punya banyak murid ya. Ya, saya termasuk murid berapa ya. Pokoknya beliau sudah punya banyak murid dan alhamdulillah muridnya itu sudah pada buka ya lapak seperti saya ini ya. Sudah pada buka lapak dan mereka juga penghasilannya udah lumayan ya. Jadi yang pertama itu harus punya guru ya. Jadi penting banget itu guru. Terus yang kedua itu kita harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh untuk berlatih, sungguh-sungguh untuk menekuni bidang ini. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh percuma bro ya. Terus yang ketiga itu kita bikinnya tempat kayak gini tuh yang strategis ya, bikinnya tempat kita nanti lapak buat kerja atau buat ngerjain sol sepatu itu yang strategis, yang biasanya tempat orang lalu lalang, tempat orang melintas. Jadi kita itu di apa ya, dilihat orang, cepat dikenal orang karena itu kita tempatnya strategis dan di lalu lintas lalu lalang orang ya. Terus yang keempat itu alat pendukungnya harus lengkap ya, kayak pokoknya ada benang-benang harus lengkap, jarum-jarum harus lengkap, alat pendukung apa pokoknya yang dibutuhkan untuk sol sepatu itu harus dilengkapi ya. Soalnya kalau pelanggan melihat kita itu lengkap itu ya, kayaknya ini emang udah profesional gitu ya, karena udah lengkap gitu, itu kelihatan profesional. Dan yang kelima itu harus sabar dan konsisten ya, sabar dan konsisten. Bukanya juga harus konsisten. Kalau buka jam 8 ya harus buka jam 8 terus, tutup jam berapa ya? Kalau tutup biasanya jam 5 sore ya. Kalau jam 5 sore ya begitu terus teratur. Liburnya juga kalau kita mau libur hari apa itu harus dijadwal, harus teratur. Buka tutupnya harus teratur. Buka kapan, tutup kapan harus teratur, selalu begitu. Jangan kadang buka kadang enggak, atau bukanya asal-asalan, kadang jam 10 kadang jam 11. Jadi nanti pelanggan itu eh, eh, kita tuh tidak dikenal apa ya, kapan kita buka itu nanti pelanggan bingung ya. Pelanggan datang terus kitanya tutup kan juga nanti pelanggan kecewa. Satu kali datang tutup, dua kali datang tutup, tiga kali datang udah goodbye ya, nggak kesini lagi, nggak datang lagi, karena kalau tutup juga males kan jauh-jauh. Terus kalau yang keenam itu kita ke pengerjaan. Pengerjaannya harus serapi mungkin, sekuat mungkin ya. Pokoknya kuat, jangan sampai pelanggannya kembali lagi, rusak lagi dalam hitungan hari ya. Pokoknya kita harus mengerjakannya
bener-bener detail, bener-bener jangan main-main, bener-bener jangan asal-asalan. Walaupun kita terburu-buru, walaupun orangnya nungguin, kita terburu-buru, kita harus pengerjaannya harus maksimal. Pokoknya pengerjaannya nggak boleh asal-asalan ya. Yang keenam itu. Terus yang ketujuh, biayanya itu biaya buat ongkos atau harga kita patokkan harga itu yang wajar ya, jangan mentang-mentang kita nggak ada saingan kita harganya apa ya, harganya mahal gitu. Mentang-mentang kita nggak ada saingan, kita nggak ada apa sebelahnya, kita nggak ada di tetangga nggak ada yang buka sol sepatu, jangan mentang-mentang kayak gitu ya. Bukan murah ya, kalau murah kita rugi di waktu bro, kalau murah kita rugi di waktu. Kita ongkosnya itu wajar ya, bukan murah ya, yang wajar saja ya, yang wajar, bukan murah ya. Kalau murah kita rugi, pokoknya ongkos itu yang wajar. Jadi pelanggan itu kok segini nih ya, harganya ya recommended lah, recommended untuk kita ngesol. Jadi kalau seumpama harga sepatu itu 100.000, jadi jangan kita sol sepatunya itu harganya 50.000, itu kemahalan ya. Kita juga harus lihat itu berapa itu harga sepatu yang disol, harga barunya ya. Terus yang ke-8 itu kita dilarang atau enggak, jangan pernah bilang ini gimana bang kalau kayak gini, oh tidak bisa, jangan pernah bilang tidak bisa ya. Kita harus bilang oh ya saya coba dulu gimana nanti ya, saya mau coba dulu, mau dikerjakan dulu, mau dicoba dulu. Jangan pernah bilang tidak bisa ya, itu menandakan kalau kita tidak profesional. Jadi sebisa mungkin kita bilang dicoba dulu ya, itu dilihat dulu, coba dulu, dikerjain dulu gitu. Baru kalau bener-bener itu tidak layak disol, baru kita bilang ya. Jangan pernah bilang tidak bisa dulu ya. Oke. Terus yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu janji selesai itu harus tepat waktu. Seumpama kita janji kepada orang besok jadi bu gitu, besok jadi bu, besok jadi pak, besok jadi jam 9 pak. Itu kuncinya. Itu sebelum jam 9 itu kita harus sudah jadi. Jangan sampai orangnya datang sepatunya belum jadi ya. Jadi janji kita, apa yang kita janjikan kepada konsumen, kepada pelanggan untuk jadi sepatunya ya, harus jadi ya. Jangan pernah janji kita mundur ya, itu membuat pelanggan sebal, membuat pelanggan kecewa. Oke, yang terakhir itu ya, saya mau pegang-pegang sepatu dulu ya, biar lebih enak gitu. Terus yang terakhir, yang ke-10 itu kita wajib promosi ya. Yang pertama promosi di lapak, di depan lapak itu ya, di depan lapak ditulis sol sepatu, nomor WA atau alamat apalah, pokoknya di depan lapak itu harus ditulis sol sepatu. Terus nomor WA, alamat email atau apalah sembarang. Terus kita juga harus promosi di medsos, media sosial, Instagram, Facebook, apalah itu ya, kita harus pokoknya update dan promosi. Atau di forum, di komunitas, kalau kalian gabung komunitas, di forum, di mana aja yang banyak kerumunan orang, kita harus promosi biar kita cepat dikenal. Oke? Ya. Harapan saya sih semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian yang sedang atau mau melakukan atau menekuni usaha sol sepatu ya. Semoga bisa membantu untuk kelancaran dan semakin nanjak, semakin naik, omsetnya semakin besar, semakin sukses ya. Ya, saya sudahi sampai di sini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau saya ada salah atau perkataan yang kurang berkenan atau yang menurut kalian itu salah, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.